Menurutku, Frieren adalah anime yang secara konsep dan secara keseluruhannya itu cukup dalam. Bayangkan aja, kau hidup selama ribuan tahun sebagai elf dan melihat orang-orang menua dan meninggal satu persatu, sampai akhirnya kau bertemu dengan generasi mereka yang selanjutnya. Dan perasaan itu akan selalu terus berulang sampai-sampai kau menganggap 10 tahun perjalanan adalah waktu yang sangat singkat. Jadi apa aja sih yang bisa kita pandang dari anime ini? Jadi Baraya Wibu Denial sekalian, mari kita simak videonya sampai habis. Sousou no Frieren adalah anime atau manga yang menurutku diadaptasi secara bagus banget sama Madhouse. Ceritanya itu berbanding terbalik dengan anime isekai atau anime fantasi biasanya, yang dimana biasanya kita mengikuti perjalanan MC untuk mengalahkan Raja Iblis. Dan anime ini adalah kebalikan dari itu semua. Di sini kita mengikuti perjalanan MC setelah dia mengalahkan Raja Iblis. Ini sering menjadi pertanyaanku dan mungkin menjadi pertanyaan buat banyak orang juga. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi kalau perjalanan atau petualangan itu sudah selesai? Ada banyak yang bisa aku bahas dari anime ini, dan salah satunya adalah bahan overthinking. Kenapa overthinking? Karena pada dasarnya aku suka begadang terus mikirkan hal yang gak perlu, sampai-sampai akhirnya itu berpengaruh sama kondisi mentalku. Tapi entah kenapa itu rasanya asik banget. Ya, bukan artinya aku masokis, tapi kayaknya menjadi sedih dan meratapi nasib itu adalah hal yang menjadi passionku. Iya, aku jadi sampai pengen bunuh. Menurutku, Frieren itu beda banget dengan kebanyakan anime lainnya. Karena semua petualangan yang ada di anime ini sudah selesai. Raja Iblis sudah mati, sebagian besar wilayah sudah damai, dan banyak lainnya. Tapi, menurutku anime ini bercerita tentang kenangan, bercerita tentang memori. Aku ingat dengan apa yang terjadi di episode 1 waktu pemakamannya pahlawan Himmel. Di sana Frieren gak merasa sedih sama sekali, mukanya datar dan dia kelihatan kayak gak merasakan apa-apa. Bahkan dia di sini mempertanyakan dirinya sendiri, kenapa dia gak begitu sedih? Dan akhirnya dia bilang, aku gak tahu apa-apa soal dia. Kita baru berpetualang selama 10 tahun dan itu adalah waktu yang singkat. Umur manusia benar-benar sangat singkat. Tapi kenapa aku gak berusaha untuk mengenalnya lebih dalam? Dan akhirnya Frieren menangis pada saat itu. Dia menangis bukan karena kematian temannya, tapi karena dia menyesal dia nggak bisa mengenal pahlawan itu lebih dekat lagi. Dan sepanjang perjalanannya, dia menelusuri ulang jalur petualangannya ke tempat Raja Iblis. Tujuannya nggak lain nggak bukan adalah untuk mengenal pahlawan Himmel. Dan dia mengulangi perjalanannya itu untuk mengingat apa saja yang sudah pernah terjadi dengannya. Menurutku, memori, kenangan, dan pengalaman hidup itu adalah satu-satunya kemewahan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Dan kemewahan itu bisa dibentuk atau dibungkus sebagai cerita yang bisa dibagikan kepada orang lain. Semua kemewahan itu bisa didapat ketika makhluk hidup bertahan dan melewati kehidupannya. Dan sekarang aku mau nanya buat kau yang lagi nonton sekarang. Kira-kira apa yang membuat hidup itu berharga? Apa yang membuat hidup itu bermakna? Menurutku, yang membuat kehidupan menjadi lebih bermakna adalah perpisahan dengan kehidupan itu sendiri. Kita semua yang ada di sini sudah berusaha dalam kehidupan, entah tujuannya mengejar kesuksesan atau mengejar kebahagiaan. Tapi itu semua bakal kerasa kalau semuanya sudah selesai. Contohnya kayak gini, kita bakal tahu seberapa nikmatnya air dingin setelah kita capek berolahraga. Atau juga mungkin kita bisa tahu seberapa enak itu makanan setelah kita pernah merasakan yang namanya lapar. Pada intinya, akhir dari perjuangan itu adalah kenikmatan yang gak bisa dibantah. Itu kenapa, menurutku pendeknya umur manusia adalah suatu berkah yang diciptakan agar manusia bisa bersyukur dengan apa yang terjadi di masa hidupnya. Karena kita bisa tahu seberapa nikmatnya kehidupan sampai akhirnya kehidupan meninggalkan kita. Anime ini mengajarkan bagaimana harusnya manusia bisa bersyukur atas apa yang sudah dia dapatkan. Dan kalaupun gagal atau misalnya ada kesalahan, itu semua bisa jadi pengalaman untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Dan karena manusia punya waktu yang terbatas, seharusnya kita bisa mencoba yang terbaik dan mengumpulkan banyak kenangan atau cerita dari pengalaman. Jujur, aku cukup cringe ketika aku bikin video ini. Tapi emang pada dasarnya semua overthinkingku itu ya isinya cringe semua. Dan kalau ditanya apakah aku menyesal buat bikin video yang kayak gini, ya enggak, aku nggak bakal menyesal. Karena rasa penyesalan itu emang pasti datang belakangan dan nggak mungkin datang di depan. Seperti contohnya Frieren yang menyesal karena dia nggak bisa mengenal teman-temannya lebih dekat lagi. Dan satu-satunya cara yang bisa dipakai Frieren untuk menebus semua penyesalannya itu adalah dengan cara menelusuri ulang jejak perjalanannya bersama Himmel dan teman-temannya yang lain. Menurutku nggak salah kok untuk mengingat masa lalu dan belajar dari sana. Dan itulah yang membuatku menikmati anime ini sambil overthinking. Dan aku juga nggak akan menyesal ketika aku bikin video cringe kayak gini, karena setidaknya aku udah bikin. Daripada aku menyesal nggak mengungkapkan apa yang ada di kepala aku, mending aku bikin sekarang. Ada salah satu scene
scene yang aku suka dari anime ini, dan scene itu ada di openingnya. Dan menurutku, scene itu menggambarkan bagaimana Frieren bersama party barunya ingin mengikuti jejak party lamanya dan menelusuri ulang perjalanannya. Hal kedua yang bikin aku overthinking adalah kata-katanya Himmel yang mengungkapkan kalau dia ingin selalu diingat oleh orang-orang. Dan itu adalah salah satu alasan kenapa dia membuat patung dengan banyak pose. Karena dia sadar umur manusia pendek. Jadi, dia mau kalau namanya selalu diingat sebagai pahlawan dan jasanya sebagai pahlawan akan diingat sama orang-orang. Tapi ujung-ujungnya, orang-orang jadi lupa dan gak peduli lagi setelah bertahun-tahun. Manusia emang gak abadi, tapi ide, pemikiran, dan dampak yang dia buat ke masyarakat itu biasanya akan diingat oleh banyak generasi. Tapi pada dasarnya nggak semua orang seberuntung itu. Contohnya kayak gini deh, kau ingat nggak dengan orang yang membuat konsep rambu lalu lintas? Aku yakin beberapa di antara kalian mungkin nggak tahu, atau bahkan baru cari di Google sekarang terus ngetik di komentar, gua tahu bang. Meskipun ujung-ujungnya nanti Himmel bakal dilupakan sama orang-orang yang ada di sana, tapi bakal ada satu orang yang bakal mengingat dia selama beratus-ratus tahun atau beribu-ribu tahun kemudian. Dan dia adalah Frieren. Apa yang Himmel tinggalkan ke Frieren itu adalah pelajaran tentang bagaimana rasanya bersimpati kepada manusia. Dan itu yang akan selalu mengelekat dengan Frieren. Ya, itu doang sih yang kupikirkan sebenarnya, aku nggak tahu mau ngomong apa lagi. Tapi pada dasarnya anime ini ngomongin tentang memori, ngomongin tentang kenangan. Dan seharusnya kita bersyukur ya, karena umur kita nggak sepanjang elf. Kalau misalnya sepanjang elf juga pasti bakal repot. Ya udahlah ya, itu aja dulu. Aku admin Yami. Stay clean and sound. Tapi gini loh, Rek. Coba dipikirkan baik-baik. Hidup lama itu nggak enak, capek. Makin lama hidup, makin banyak penderitaannya kan. Ya itu tadi makanya. Hidup itu akan nikmat ketika sudah merasakan akhir gitu. Kalau nggak ada akhir, yang nggak ada kenikmatan. Semuanya itu diciptakan berpasang-pasangan gitu. Ada awal, ada akhir, dan bakal kerasa kalau di akhir.